Masjid Gede Mataram Kota Gede adalah masjid tertua di Yogyakarta dan menjadi ikon akulturasi budaya serta peninggalan penting Kerajaan Mataram Islam. Masjid ini didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1578 hingga 1587 Masehi di Kota Gede bekas Alas Mataram atas saran Sunan Kalijaga. Akulturasi yang digunakan dalam bangunan masjid ini memadukan antara Islam dan Hindu Jawa yang ditandai dengan gapura pintu masuk yang berwujud pura. Selain itu, pada pembangunan ini melibatkan masyarakat Islam dan Hindu, di mana umat Islam membangun masjid dan umat Hindu membangun pagar. Hal ini menjadi simbol toleransi dan pendekatan budaya dalam penyebaran Islam. Pada halaman masjid terdapat dua bangsal pecaosan dengan atap berbentuk limasan pada sisi utara dan selatan masjid. Selain itu, juga terdapat tugu jam yang didirikan pada masa Pakubuwana X. FYI, masjid ini pernah mengalami kerusakan akibat gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 yang mengakibatkan kerusakan pada pilar kanopi, keretakan pada dinding masjid, serta tiang kayu pada serambi mengalami pergeseran miring ke arah timur. Dan penanganan yang dilakukan pasca gempa yaitu melakukan proses pemugaran di bagian dinding, serambi, pawestren, dan struktur kanopi. Hingga saat ini, Masjid Gede Mataram masih digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus bagian dari tujuan wisatawan untuk berwisata religi atau wisata ziarah. Apakah ada hubungan adat yang kegiatan adat yang sering dilakukan di masjid niki dan apakah melibatkan oleh makam di sebelah itu, Pak? Kalau masjid itu pokoknya kegiatannya itu peribadatan. Nggih. Jadi sholat yang waktu, kajian, dan umum, kerja sosial, kegiatan. Ya, kalau adat-adat itu yang menyelenggarakan ada abdi dalam. Jadi kita ada dua ada takmir, ada abdi dalam. Takmir tugasnya memakmurkan masjid, abdi dalam tugasnya menjaga makam raja dan mengadakan kegiatan-kegiatan ritual kebudayaan, masuk kegiatan-kegiatan tasbunil itu di masjid tidak melakukan. Tapi kita sering juga diadakan tempatnya di sini. Kita boleh adakan kegiatan Islam. Dan terakhir itu yang sering kita lakukan itu melestarikan kegiatan ekonomi. Dulu masjid itu bagi juga kegiatan, ya pasar, ya latihan perang, latihan perkumpulan warga, atau apa tuh dulu di masjid karena dulu belum ada bangunan lainnya. Jadi maka tiap tahun ini diadakan pasar lawas. Oh, nggih, dereng lami niki. Itu kan sebagai merupakan dulu masjid itu untuk pasar juga. Kita sekali bersama dengan anak-anak muda. Kompleks Makam Raja Kota Gede atau Pasarean Hastana Kita Ageng adalah tempat persemayaman bagi para pendiri awal Kerajaan Mataram Islam. Sejarahnya berawal dari alas mentaok yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan oleh Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, putranya Danang Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede dan mengangkat dirinya sebagai raja pertama bergelar Panembahan Senopati. Panembahan Senopati inilah yang kemudian membangun kompleks makam ini antara tahun 1589 hingga 1606. Makam ini menjadi peristirahatan terakhir bagi tokoh-tokoh penting termasuk Ki Ageng Pemanahan,
Panembahan Senopati, dan Raja kedua Mataram Mas Jolang. Bahkan Sultan Hadiwijaya dari Pajang juga dimakamkan di sini. Kompleks makam yang bercirikan perpaduan arsitektur Jawa dan Hindu terlihat pada Gapura Paduraksa ini sempat mengalami kebakaran dan direnovasi atas perintah Sunan Paku Buwana X. Hingga kini, kompleks ini berdiri sebagai saksi bisu awal mulanya berdirinya dinasti Mataram. Saat kami melakukan wawancara dengan salah satu narasumber pada malam Jumat, ternyata tepat bersamaan dengan diadakannya kegiatan tahlilan untuk mendoakan leluhur yang dilaksanakan oleh Abdin Dalem dan beberapa pejabat. Nah, dari informasi yang kita dapat, kegiatan tahlilan tersebut rutin dilakukan pada malam Selasa Kliwon, Selasa Wage, Selasa Pon, Jumat Kliwon, dan Jumat Pon. Pasar Legi Kota Gede merupakan pasar tertua di Yogyakarta, di mana pasar ini menjadi pusat pergerakan ekonomi harian masyarakat. Nama Legi diambil dari Hari Pasaran Jawa. Sejak subuh hingga malam, pasar ini selalu hidup, bukan hanya tempat bertemunya hasil bumi, tetapi juga cagar budaya yang mempertahankan tradisi. Pasar ini adalah saksi bisu tempat asimilasi budaya dan ekonomi selama berabad-abad yang menjadikannya melting pot yang otentik. Tak jauh dari hiruk-pikuk pasar tersembunyi sebuah kawasan yang memancarkan kilau elegan seperti sentra kerajinan perak Kota Gede yang telah berabad-abad lamanya. Kota Gede dikenal sebagai Jewelry of Jogja. Keberadaan Desa Sayangan dan sekitarnya menjadi sentra para pengrajin yang menjaga warisan turun-temurun. Tradisi kerajinan perak di Kota Gede sudah ada sejak masa Kesultanan Mataram Islam di abad ke-17. Awalnya hanya melayani pesanan keraton saja, tetapi sekarang bisa melayani pesanan dari masyarakat umum. Keterampilan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menghasilkan karya seni yang bernilai tinggi. Pasar Legi dan Kilauan Perak Kota Gede adalah dua sisi mata uang yang menjaga denyut nadi perekonomian kawasan ini. Rata-rata penghasilan Bapak sebagai pengrajin perak kinten-kinten setiap bulan niku berkisar pinten ya, Pak? Kan nasib dari helm. Nggih, helm niki. Kan yang helm ini ya, ini Nggih. harganya jasa ukir ada yang 500, 500 ribu. ada yang 450, tergantung tingkat kesulitan. Kesulitan, nggih. Kalau ada tingkat kesulitan gambar, mungkin harga akan naik. Nggih. Jadi harganipun sesuai permintaan. Permintaan. Seperti ini kan Nggih. permintaan. Nggih. Kali ini sudah biasa, mungkin ada yang lebih sulit. Sulit Nah, itu harganya lebih beda. Kebutuhan waktu. Ini Mas, saya ngukir ini kira-kira 2,5 hari. 2,5 yang hari. gede, yang ini 2 hari. Yang ini jasanya kayak gini 350. Niki 350. Yang ini, kalau ini 450. Soalnya lebih rumit. Lebih besar. Oh, nggih. Juga kerumitan ini nggak ada, sama ya. Cuma ini helmnya lebih besar. Naik lagi mungkin dari bahan ini kuningan tembaga, jasa ukir beda dan lebih keras. Jadi tergantung bahan nggih, Pak. Bahan ini menentukan juga. Kalau seperti biasa-biasa. Seperti ini Mas, ini permintaan yang pesan. Gambar seperti ini. Ini permintaan letak gambar. Ini, nah, seperti ini, ya, seperti ini. Nah itu permintaan. Jadi sesuai request. Ya, itu contohnya seperti ini. Nggih. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.